saya si A fraksi ini di bidang misalkan di komisi ini partai ini saya sudah mengembalikan. Kalau mereka gentle. Karena kenapa? Kalau itu dilakukan, ya saya mengajak kepada saudara-saudara yang ada di Berau agar mengidentifikasi personalia atau personil oknum yang terlibat. Ketemu lagi Dembeta Bung Radio Walang Bacarita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Kali ini Beta ngopi sambil ngobrol soal kasus kejahatan korupsi. Yes. Sebab KKN adalah kejahatan kemanusiaan. Dan adanya KPK harusnya korupsi itu lebih sedikit. Tetapi ternyata KPK ada pun sampai 2023 ini korupsi makin merajalela. Hari ini bersama Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Publik Indonesia atau JAPI, Bang Iradat Ismail. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Makasih Bang sudah datang di podcast Walang Bacarita. Bang, kemarin ada berita, saya masih catat di sini, ada berita dari Central Budget for Analysis yang dikomandai oleh Bang Ucup Skadafi. Beritanya luar biasa soal dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme kalau mau kita bilang, yaitu terkait dengan anggaran perjalanan dinas di salah satu kabupaten di negara ini, yaitu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Fantastis, luar biasa Bang. Kalau itu uang itu kalau dikumpulin semua dan dibuat papeda Bang, itu kita bisa satu Indonesia ini bisa makan papeda itu. Kira-kira begitu Bang. Setuju. Jadi anggarannya ya 13,5 meter lah. Itu kalau jadi papeda itu kan. Saya pikir itu pimpinan KPK dan itu semua termasuk Pak Jokowi juga makan papeda itu. Iya. Kalau dijadikan papeda itu Bang. Oke Bang. Ini soal anggota DPR yang diduga kuat terlibat. Jadi di CBA itu ketika beritanya adalah lembaga DPR-nya terkait dengan dugaan korupsi itu soal perjalanan dinas. Menurut Abang dan kasus itu Bang dari tahun 2021 kalau nggak salah itu ya, 2021 sampai hari ini belum beres. Sebagai anak muda Indonesia, sebagai orang yang mengadvokasi masalah-masalah publik. Kemarin saya juga baca Abang bicara soal BTS. Itu kira-kira Abang melihat ini bagaimana? Silakan Bang. Tapi tak kenal maka tadi saya. Oke. Di namanya siapa itu kan tadi sudah dijelaskan sedikit. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Baik. Saya Iradat Ismail, Direktur Eksekutif Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Publik Indonesia. Pertama, kasus yang lagi viral yang kemudian diangkat oleh teman-teman CBSA, saya pikir memang korupsi itu kita semua bersepakat bahwa itu akan mengganggu kepentingan publik. Kenapa mengganggu kepentingan publik? Karena lembaga legislatif dalam wilayah DPRD itulah lembaga yang bertugas untuk merancang, mengawal, mengatur regulasi dalam bentuk anggaran, ujung-ujungnya adalah kepentingan publik. Nah, kalau kemudian hal yang saat ini diberitakan maupun diadvokasi, diinvestigasi oleh teman-teman CBSA terkait korupsi perjalanan dinas yang kisarannya sekitar 13,5 miliar, bagi saya ini luar biasa, sangat memprihatinkan. Karena apapun dalam bentuk kegiatan korupsinya, entah itu perjalanan dinas ataupun uang konsumsi mereka dan sebagainya, itu pun ada indikasi mereka manfaatkan untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara, itu sudah pasti menjadi kejahatan yang sangat luar biasa. Karena itu semua berawal dari hal-hal yang kecil. Karena mungkin mereka menganggap bahwa perjalanan dinas bisa dia siasati, tapi kan mereka nggak tahu dampak. Dampaknya adalah kalau kerugian itu
manfaat kerugian negara itu alami, maksudnya bukan alami, kerugian negara itu terjadi atau uang negara itu dimakan oleh mereka untuk kepentingan pribadi, lalu harusnya itu dialihkan untuk kepentingan publik. Ini kan luar biasa, dosa yang paling besar itu, Pak. Karena Anda memakan hak-hak orang itu harusnya diberikan kepada negara, dikelola dengan baik, dikembalikan oleh negara ke negara, biar negara juga semua itu kan kembali kepada rakyat juga. Tapi ini enggak, malah kembali ke pribadi mereka. Lah apa kurangnya mereka lagi fasilitas yang sudah diberikan oleh negara? Oleh rakyat, Bang. Oleh rakyat terutama. Ya, karena itu dari keringat rakyat, mereka yang kerja di kebun sawit atau jadi petani ataupun jadi nelayan, jadi buruh. Ada pekerja-pekerja yang tidak masuk dalam ruang industri. Hatta itu dia tukang parkir pun dia punya hak untuk memberikan pajak. Dia sudah diambil oleh negara untuk you harus bayar juga ke negara. You harus punya pajak gitu loh. Nah, artinya kasihan orang yang dia berjuang untuk mendapatkan hidup aja susah. Lalu Anda dengan seenaknya saya sudah diberangkatkan oleh negara dengan dikasih perjalanan dinas dengan SOP dengan porsi yang sudah ada. Masa Anda masih bernafsu lagi untuk mau merampok itu duit perjalanan dinas? Ini kan luar biasa. Sehingga bagi saya bahwa ini masalah serius. Ini masalah serius karena kenapa? Pertama, Berau adalah kabupaten yang berdekatan dengan kawasan ibu kota khusus, ibu kota negara, kawasan ibu kota negara, IKN. Nah, daerah Penajam dan sebagainya. Artinya dia menjadi bagian daripada masa depan Indonesia. Daerah penyangga. Iya, dia menjadi potret. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, ini tidak dibereskan oleh penegak hukum, maka ini akan terus berkembang biak sampai infrastruktur ibu kota negara yang diimpikan, dicita-citakan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya dia saat ini, itu akan terganggu. Artinya bahwa ini mencoreng gitu loh. Nah, ini juga menguji komitmen baik itu teman-teman kejaksaan, baik itu teman-teman di KPK. Karena kenapa? Saat ini kan publik lagi protes, lagi marah kepada KPK, lagi marah kepada kejaksaan, lagi marah kepada penegak hukum secara keseluruhan. Sehingga jangan sampai ada terjadi semacam krisis ketidakpercayaan. Nah, oleh karena itu, JAPI sebagai lembaga yang mengadvokasi kepentingan publik mendorong agar tolong diseriusi. Nah, harapan kita semoga teman-teman yang mengadvokasi ini, terutama teman-teman CBSA, ini harus dinaikkan levelnya. Bila perlu, ya bisa sampaikan aja laporan ke KPK. Sehingga rakyat Berau juga bisa mendapatkan kepastian hukum dan informasi yang yang berimbang juga bahwa kejahatan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD itu harus ada sanksi yang mereka dapatkan, entah sanksi pidananya ataupun mereka sudah kembalikan kepada negara, itu harus sampaikan juga ke publik. Dan bila perlu perorangan, saya si A fraksi ini di bidang misalkan di komisi ini partai ini saya sudah mengembalikan. Kalau mereka gentle, karena kenapa? Kalau itu dilakukan, ya saya mengajak kepada saudara-saudara yang ada di Berau agar mengidentifikasi personalia atau personil oknum yang terlibat, sehingga itu ditandai. Dan bila perlu, Bawaslu juga harus mewanti-wanti, karena orang-orang seperti ini berpotensi akan melakukan yang namanya tindakan pelanggaran pemilu, baik itu money politik dan sebagainya. Itu pasti akan ke situ. Karena sudah terbiasa main curang, pasti akan terbawa, bos, dalam wilayah permainan berebut kekuasaan. Karena dia udah merasa enak. Sudah jadi pemain atau pelatih itu. Wah, itu udah level tuh, Pak. Apalagi udah jadi pemain transfer. Wah, lebih kalau dia jadi pemain transfer, kira-kira siapa yang dirugikan? Masalah penegakan hukum yang tidak berjalan atau masyarakatnya gitu? Ya ujung-ujungnya masyarakat juga yang dirugikan. Ujung-ujungnya masyarakat. Oleh karena itu, saat ini yang kita berharap adalah harapan terbesar kita adalah masyarakat. Kalau publik juga sudah masa bodoh, sudah
apatis dan berpasrah, udah terserah lu mau atur apa, bubar kita negara ini. KPK bagaimana Bang? Ini kan CBA sudah di publik, publikasi. Bagaimana KPK Bang? Abang apa kira-kira KPK sebagai lembaga yang independen yang hari ini lagi galau lah gitu kan. Saya pikir apa yang harus mereka lakukan karena ini kan sudah di publik. Saya pikir gini, ini juga menguji komitmen KPK, terutama Pak Firly yang saat ini juga bekerja keras untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi. Artinya perkara yang besar seperti BTS juga bisa dituntaskan, bisa diselesaikan. Kasus misalkan di Kementan dan sebagainya, Menteri Pertanian bisa diselesaikan. Kenapa kasus Berau ini tidak bisa diselesaikan? Artinya begitu juga teman-teman Kejaksaan Berau berharap bahwa kasus ini kalau serius diselesaikan pasti selesai. Artinya kasus yang besar, mega kasus kejahatan korupsi yang dialami saat ini di beberapa periode terakhir ini, KPK maupun Kejaksaan berlomba-lomba untuk menyelesaikan, masa soal Berau tidak bisa dituntaskan? Padahal ini cuma 13,5 miliar dalam angka, ibaratnya dalam hitungan-hitungan mereka itu bisa cepat selesai. Seluruh jaringan, instrumen, alat kelengkapan mereka semua ada kok. Tinggal diperiksa aja kan masing-masing kan gitu. Nah, kenapa ini masih terus molor? Sudah hampir 3 tahun kan gitu. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi menegaskan bahwa korupsi itu nilainya yang kecil maupun besar, tapi kalau sudah masuk dalam kategori merugikan negara dan merugikan rakyat, tetap harus diselesaikan. Bang, ngopi dulu. Oke. Ini menarik kawan-kawan. Lalu ini mau pemilihan anggota DPR ya. Masyarakat Berau ketika ini tidak dibuka, maka juga ke depan akan menghasilkan anggota DPR yang ya juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika dibiarkan, maka pembangunan di Berau juga akan berjalan di tempat. Apa pesannya menjelang 2024 ini Bang ke masyarakat Berau? Ya, untuk saudara-saudaraku di Berau, kita perlu ingat bahwa 5 tahun sekali kita akan memilih dan menempatkan putra-putri terbaik Berau untuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Berau. Artinya bahwa Anda akan menitipkan harapan Anda untuk mengawal hajat hidup Anda, hajat publik Anda, itu kepada mereka-mereka yang punya integritas, yang Anda sudah tahu jejak rekam mereka, siapa mereka, kejahatan publik apa yang sudah dia lakukan. Anda sudah harus tahu itu. Sehingga itu menjadi catatan. Bila perlu ketika mau masuk ke TPS, itu sudah baca itu yang bersangkutan punya riwayat. Si A pernah tidak kembalikan uang ketika perjalanan dinas misalnya. Dia belum ditangkap oleh KPK ataupun kejaksaan. Bila perlu itu harus ada. Sehingga rakyat itu tidak harus kemudian terpesona dengan serangan fajar, dengan serangan malam dan sebagainya tuh. Karena itu hanya ilusi. Anda terima serangan fajar, Anda terima serangan malam dan serangan subuh dan sebagainya. Tapi Anda akan merana 5-10 tahun akan datang. Kenapa? Kenapa Anda merana? Karena mereka tidak akan mengawal apapun yang ditawarkan oleh pemerintah. Apalagi pemerintahnya, eksekutif juga masa bodoh. Udah jalan, lobang, udah nanti aja lah. Udah sekolah udah mau roboh, udah biar aja gitu. Nanti aja anggaran berikut aja. Nah, udah selesai. Nah, itulah bencana kemanusiaan yang paling parah di antara bencana-bencana yang lain. Karena kenapa? Anda membunuh berapa ribu generasi yang ingin mendapatkan masa depan mereka. Apalagi terkait soal hak-hak dasar masyarakat. Yaitu baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi, keberlangsungan hidup mereka, keberlangsungan hidup rakyat Berau, itu yang paling utama. Anda harus berpikir itu. Karena ketika dia sudah di parlemen, ketika dia digoda dengan nafsu ingin mau berkuasa selama-lamanya tanpa mengingatkan kewajiban dia untuk mengawal aspirasi rakyat, maka
hak-hak Anda tidak akan diperjuangkan. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan, jangan main-main dengan pemilu di tahun 2024. Karena itulah nasib Anda. Masa depan Anda dan Kabupaten Berau ditentukan oleh Anda. Tapi sekali lagi saya tegaskan kepada penegak hukum, tolong tuntaskan dan bereskan dugaan kasus korupsi perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Berau. Oke Bang, tapi lagi-lagi hari ini anak muda itu adalah konon katanya sih, itu kan masa depan Indonesia. Yes. Dan wabil khusus teman-teman muda yang ada di Kalimantan maupun ada di Berau adalah masa depan Kalimantan dan Berau. Kasus di kasus korupsi yang kali ini yang lagi viral, apa yang Abang ingin sampaikan kepada generasi muda di Berau sana? Iya. Pertama, kasus ini jangan dianggap sebagai kasus yang kecil, teman-teman. Yang kedua, anak muda itu tidak boleh puas dengan kondisi saat ini. Dia harus membangunkan rasa kritisnya, keresahannya. Jadi tidak harus merasa nyaman dengan situasi yang ada. Apalagi masa bodoh. Nah itu yang virus bagi anak muda. Nah oleh karena itu, karena masa depan milik anak muda, maka saya mengajak anak muda yang ada di Berau untuk kita sama-sama mengawal kasus ini. Terus menyuarakan kasus ini bahwa ini harus diselesaikan. Dengan menggunakan strategi no justice, no viral. Kita berharap teman-teman punya gadget, teman-teman punya sosmed, kampanyekan di Facebook, kampanyekan di sosmed Anda, di mana saja, bahwa kasus kejahatan korupsi perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD, oknum anggota DPRD Kabupaten Berau harus dituntaskan oleh Kejaksaan Berau maupun KPK. Kalau tidak, harus dilakukan terus, apapun caranya. Dan saya masih optimis bahwa kasus-kasus besar pun mereka bisa tuntaskan, apalagi kasus perjalanan dinas oknum anggota DPRD Kabupaten Berau masa tidak bisa diselesaikan. Itu sungguh sangat luar biasa itu. Dan ketika anak muda Berau melakukan itu, maka betul-betul kita publik pastikan bahwa mereka mencintai negerinya, kan kira-kira begitu. Dan apalagi IKN kan berdekatan tuh. Dan apa yang mereka lakukan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk masa depan mereka juga. Karena mereka yang menikmati kue-kue pembangunan, mereka yang menikmati kue-kue kebijakan yang sesuai dengan porsi yang harus mereka terima. Tapi kalau kemudian kue-kue pembangunan itu tidak dikawal ataupun dibiarkan oleh oknum-oknum yang nakal, yang sudah terbiasa mengokupasi hak-hak mereka, ya sudah. Anda tidak harus bermimpi bermewah-mewah bahwa dia harus mendapat fasilitas beasiswa ketika dia S1 atau dia mau kuliah kedokteran, kuliah di mana, difasilitasi oleh daerah, ya jangan berharap, karena APBD aja ada dikorupsi misalnya, atau perjalanan dinas aja dikorupsi, bagaimana Anda bisa, anggaran itu bisa dialokasikan untuk beasiswa dan kesehatan gratis. Dan nggak boleh juga berharap ke DPR-nya kan. Oh iya, karena jangan Anda marah juga gitu. Jangan marah, karena Anda salah milih. Anda udah membiarkan mereka berleha-leha masuk dengan tanpa ada ketakutan apapun. Nah ini yang harus didengungkan. Anak muda harus memberikan rasa was-was bagi para calon-calon koruptor di parlemen, sehingga mereka was-was ketika masuk di gelanggang anak-anak muda, gitu loh. Nah maksudnya seperti itu. Jadi harus dibangun rasa, bagi yang dia tidak punya kecenderungan korup, ya pasti dia tidak was-was. Tapi kalau dia kecenderungan korup, Anda harus bangun rasa was-was, sehingga dia pun hati-hati, gitu loh. Baik, seperti itu. Terakhir Bang, pesan kepada kepala daerah lah, karena itu tanggung jawab juga Bang. Iya, untuk kepala daerah, khusus di Kabupaten Berau, Anda harus fokus menjadi skala prioritas pembangunan di daerah Anda. Karena biar bagaimanapun Kabupaten Berau adalah kabupaten penyangga untuk ibu kota negara. Dan sekali lagi, walaupun ada kejadian ini dilakukan oleh DPRD, tetapi komitmen Anda untuk melayani masyarakat
yang telah menempatkan Anda menjadi bupati atau pemerintah saat ini, itu harus dijaga. Dan apapun ceritanya, apapun menunya, bahwa pelayanan publik harus diprioritaskan. Apapun caranya, apapun alasannya, tidak ada alasan Anda harus melayani publik, melayani rakyat dengan penuh kesungguhan. Karena Anda sudah memilih menjadi seorang bupati. Beda cerita kalau Anda tidak memilih menjadi seorang bupati. Kira-kira seperti begitu. Baik, Bang. Terima kasih. Luar biasa. Itu saja kawan-kawan dari Walang Bacarita. Pesan penting adalah terkait dengan Cash Brau, dugaan korupsi perjalanan dinas di DPR, anak muda jangan diam. Masa depan Brau, masa depan Kalimantan, masa depan IKN ada di tangan kita semua. Maka anak-anak muda Brau, jangan belaga tuli, jangan belaga buta. Mari kawal kasus ini, sebab kalau teman-teman menganggap korupsi, kolusi, dan nepotisme itu tidak baik, maka bergeraklah dengan gadget Anda. Mari kita lawan sama-sama. Sekian dari Walang Bacarita, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.